Sebelum itu, perkenalkan, saya Skolastika Sulianto Putri Pramesti dengan NIM akhir 265. Saya Trianto Dharma Putra dengan NIM akhir 269. Saya Rati Cakana Kesha dengan NIM akhir 419. Saya Azhara Putri dengan NIM akhir 174. Dan saya Arya Inam Wijaya dengan NIM akhir 192. Dan tujuan video ini adalah dalam pemenuhan tugas akhir mata kuliah praktikum akuntansi. Selamat menonton. Halo semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan jurnal pengeluaran kas, kita perlu memahami dulu nih bahwa dalam akuntansi, terutama di perusahaan dagang, ada yang namanya jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan berulang seperti transaksi penjualan, transaksi pembelian, kemudian transaksi penerimaan kas hingga transaksi pengeluaran kas. Oke, jadi dengan adanya jurnal khusus ini itu proses pencatatan jadi lebih cepat, lebih rapi karena setiap jenis transaksi itu punya tempatnya sendiri di jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, yang pertama itu adalah jurnal penerimaan kas, di mana jurnal ini tuh digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas atau kas masuk. Kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal ini tuh digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas atau kas keluar. Kemudian yang ketiga ada jurnal pembelian, di mana jurnal ini tuh digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang secara kredit. Kemudian yang keempat ada jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, yang terakhir ada jurnal umum, di mana jurnal ini tuh digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus lainnya. Nah, dari kelima jenis jurnal khusus yang tadi saya terangkan, yang menjadi bahasan penting dalam video ini adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang mencatat setiap transaksi ketika perusahaan mengeluarkan uang. Jadi kalau ada kas keluar, semua itu dicatat di jurnal ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini aku mau jelasin lebih lanjut gitu ya, yang udah dijelasin sama Azahra sebelumnya. Kalau yang dijelasin sama Azahra sebelumnya adalah terkait dengan jenis-jenis jurnal khusus seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan jurnal pengeluaran kas di video ini. Nah, maka dari itu kita perlu tahu jurnal pengeluaran kas itu apa sih sebenarnya. Jadi, jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal khusus yang memang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas keluar. Perlu di-note adalah kas keluar dari perusahaan. Contohnya, pembayaran utang, pembelian barang tunai, lalu pembayaran gaji, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, bedanya apa sih sama jurnal pembelian? Kan sama-sama mengeluarkan. Nah, bedanya adalah kalau jurnal pembelian itu bersangkutan dengan kredit, teman-teman. Kalau jurnal pengeluaran kas ini memang yang menyebabkan kas keluar, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada format dari em, jurnal khusus atau jurnal khusus dari jurnal pengeluaran kas. Ini kita ambil contoh dari perusahaan ACC Elektro. Nah, ACC Elektro ini terus di bawahnya ada Kas Payment Journal atau bahasa Indonesianya adalah Jurnal Pengeluaran Kas dengan periode Desember 31 2017. Di sini yang pertama harus ada tanggal, teman-teman. Karena itu yang memang paling krusial dan paling penting gitu ya. Lalu ada dokumen number atau dokumen number ini ada di faktur kayak gitu. Lalu description adalah menjelaskan gitu ya atau keterangan dari sebuah transaksi tersebut. Lalu ref ini nanti digunakan untuk posting ke buku besar. Lalu ada juga di bagian debit dan kredit. Nah, debit ini di sebelah debit ini ada beberapa macam gitu ya. Yang pasti ada account payable karena account payable ini paling sering digunakan dalam jurnal pengeluaran kas ini, misalkan dalam pembayaran utang dan sebagainya kayak gitu. Terus di sebelahnya lagi itu ada kolom others dan berbagai macam kolom lainnya. Nah, di others ini kenapa ada others? Karena kita nggak selalu berurusan dengan
akun payable ini teman-teman. Makanya kita sediakan juga, harus sediakan juga kolom others, di mana ada kolom pertama adalah account number atau nomor akun ya. Itu biasanya ada di breakdown atau list akun kayak gitu. Lalu ada account name atau nomor akun dan yang terakhir ada amount. Nah, sama seperti di sebelah kredit juga sama kayak di debit, sorry. Di kredit sama dengan debat. Nah, kalau di kredit ini eh, kita akan berurusan banyak dengan cash, teman-teman. Maka dari itu kita sediakan kolom sendiri untuk cash in bank. Nah, di cash in bank ini sebelahnya ada kolom others juga, yang mana gunanya sama kayak yang di debit tadi, karena kita nggak akan selalu berurusan juga dengan cash in bank. Mungkin pengeluaran kas untuk penjualan investasi, modal saham, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, setelah kita mengisi gitu ya, mengisi jurnal khusus atau ya jurnal khusus dari jurnal pengeluaran kas ini, pada dasarnya kita harus mengisi juga rekapitulasi, teman-teman. Untuk apa? Nah, untuk mempermudah kita juga dalam postingan di buku besar dan untuk cross check akhir juga. Nah, kenapa harus ada rekapitulasi? Karena di jurnal pengeluaran kas atau jurnal khusus ini kan banyak tuh transaksinya, teman-teman, dari nomor akun 1 sampai nomor akun 9 gitu ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita pakai akun yang sama, ya kan? Kalau kita ngecek satu-satu juga, itu akan lebih sulit dan lebih lama. Maka dari itu kita menggunakan rekapitulasi untuk setiap akunnya. Maka dari itu, di sini kita ada kolom yang namanya kolom debit dan kolom kredit yang berisikan nomor akun atau akun number lalu jumlahnya. Nah, ini itu kita sesuaikan sama isi dari debit dan kreditnya. Misalkan di debit ini em, ada akun misalkan akun kredit card gitu ya, karena kita pengisian kartu kredit. Nah, nanti ini akan turun ke sini dengan nomor akun yang sama dan jumlah yang sama, kayak gitu. Kalau misalkan di kredit nih, cash in banknya ini ada yang berkurang nih atau gimana. Nah, itu nanti direkap sampai akhir, dijumlahkan baru dimasukin ke kolom di rekapitulasi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, eh, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, di contoh soal pertama ini eh, bisa dilihat kita masuk ke contoh soal bukti pengeluaran kas. Nah, untuk nomor dari transaksi tersebut itu ditunjukkan di sini, yaitu 04 garis miring BKK 17. Tanggal transaksinya yaitu di tanggal 9 Desember 2017. Nah, bisa dilihat untuk keterangannya yaitu dibayar kepada toko mangga dengan jumlah 25 juta rupiah. Nah, keterangannya yaitu untuk pelunasan utang bulan November. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengerjaan, cara mengisinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pengerjaannya. Nah, untuk pertama kita itu mengisi di cash payment journalnya. Nah, sesuai dengan soal tadi, eh, tertanggalnya yaitu 9 Desember 2017. Nah, kemudian untuk dokumen numbernya kita isi sebagai 04 garis miring BKK 17 sesuai yang ada di soal tadi. Nah, kemudian untuk deskripsi. Nah, karena keterangannya itu tadi pelunasan utang bulan November, kita cukup isi di sini sebagai pelunasan utang. Oke, selanjutnya kita isi di untuk nominalnya. Nah, di debit itu kita isi di bagian account payable sebesar 25 juta rupiah. Nah, kenapa account payable? Nah, karena kalau kita itu semisal langsung membayarkan secara cash untuk pelunasan, itu memang langsung ke account payable-nya. Nah, untuk hal sama juga kita masuk di kredit.
Hal sama juga berlaku di kredit. Nah, di kredit itu kita isi di cash in bank sebesar 25 juta. Oke, setelah ini udah selesai, kemudian kita masuk ke rekapitulasinya. Nah, untuk account number, sebenarnya account number itu kebijakan perusahaan masing-masing ya. Tapi di sini kita memakai dua strip 1.200 untuk mewakili akun payable. Nah, kita isi di sini jumlahnya sesuai dengan di sini di akun payable-nya yaitu 25 juta. Di sini juga sama eh, satu strip 1.100 itu kami jadikan untuk mewakili akun cash in bank. Nah, untuk nominalnya juga sama sebesar 25 juta rupiah. Oke, Oke, setelah kita selesai mengisi cash payment journal, selanjutnya kita masuk ke buku pembantu utang dagang. Nah, untuk buku pembantu utang dagang ini kita anggap bahwa di bulan November itu kita melakukan utang sebesar 25 juta. Nah, kita catat di sini di deskripsinya sebagai saldo dan di kredit sebesar 25 juta. Kemudian di hari pelunasannya yaitu tanggal 9 Desember 2017. Di deskripsinya kita isi sebagai pelunasan. Kemudian di sini debit sebesar 25 juta seperti yang sudah dijelaskan di soal tadi. Oke. Nah, Kak, karena di sini kredit dan debit debitnya itu mengurangi jumlah kreditnya yaitu sebesar 25 juta, maka 25 juta dikurangi 25 juta sebesar 0. Oke, sekian dari pemaparan contoh soal dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada contoh faktur dari ACC Elektro gitu ya. ACC Elektro ini mengeluarkan bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas gitu untuk pembayaran gaji staf administrasi dan umum. Nah, di sini jumlahnya adalah 10 juta rupiah dengan tanggalnya 16 Desember 2017. Gimana caranya kita masukin? Nah, kita perlu untuk membuka terlebih dahulu format atau Excel atau ya tabel untuk mengisi jurnal khusus tersebut. Nah, ini dia format atau tabel dari jurnal pengeluaran kas. Di sini ada sesuai ya teman-teman tanggal, uh, dokumen number, description, ref, dan lain sebagainya. Nah, pertama kita perlu mengisi tanggal terlebih dahulu. Tadi di soal atau di faktur itu tertulis tanggalnya adalah 16 Desember. Maka dari itu kita langsung tulis di sini tanggal 16. Nah, dokumen numbernya itu dapat dari mana sih? Dapat dari yang BKK di atas tanggalnya. Itu nanti ada nomor fakturnya kayak gitu. Jadi dokumen number ini tuh nomor fakturnya teman-teman. Jadi nggak selalu di atas tanggal juga sih, tapi nanti akan ada nomor fakturnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kalau di soal itu nomor akunnya, sorry, nomor dokumennya adalah 08 garis miring BKK garis miring, sorry, nggak pakai garis miring 17. Oke, selanjutnya di description ini kita isi dengan keterangan dari faktor tersebut atau tujuan dari faktor tersebut itu untuk apa sih pengeluaran faktor itu. Nah, karena di soal itu untuk pembayaran gaji, maka dari itu kita tulis pembayaran, sorry, gaji, staf,
administrasi, dan umum. Oke. Nah, selanjutnya untuk ref itu kita kosongin dulu ya teman-teman, karena kita kan masih belum masuk ke posting, kayak gitu. Nah, terus ini gimana nih cara ngisinya? Nah, kita perlu tahu dulu pembayaran gaji staf administrasi umum ini umum ya kalau misalkan kita pakai jurnal umum gitu ya. Itu debitnya adalah wages and salaries expense administrasi, sorry, general and administration. Nah, maka dari itu kita langsung masukin aja nih debitnya kan tadi wages and salaries, kasnya cash kan, cash in bank. Sorry, kreditnya adalah cash atau cash in bank. Nah, kita langsung aplikasikan ke dalam jurnal khusus ini. Jadi kayak kita tuh dipermudah gitu loh teman-teman dengan adanya jurnal khusus ini. Jadi kita nggak perlu menyusun jurnal umum yang panjang banget kayak gitu. Jadi kita langsung masukin aja. Misalkan wages and salaries expense itu kan beban ya, beban di kepala akun 6. Nah, kita misalkan aja 6 2.000 kali ya teman-teman. 6 trip 2.000. Nah, selanjutnya itu adalah account name yaitu dari akun dari pencatatan beban gaji ini sendiri. Maka dari itu akunnya adalah wages and salaries expense general and uh, general and administration. Nah, selanjutnya amount-nya itu berapa? Nah, sejumlah yang ada di faktur. Berapa? 10 juta. Oke, kita besarin dulu teman-teman. Nah, ini biar nggak bingung kita mundurin kali ya. Nah, 10 juta. Terus kreditnya berapa? Nah, karena kita membayar gaji itu kan dengan cash nih. Nah, maka dari itu kita langsung masukin aja ke akun cash in bank. Karena ini udah tersedia kan. Kita nggak perlu lagi kayak mencatat nomor akun, nama akun, dan sebagainya. Dicatat berapa nih jumlahnya? Sejumlah amount yang di debit pastinya. Itu 10 juta. Nah, kita tarik aja biar formatnya sama ya teman-teman. Oke, nah udah kita langsung masuk ke rekapitulasi. Ini misalkan aja nih ya, misalkan itu transaksinya cuma ini aja gitu. Maka dari itu kita langsung masukin di sini. Cara masuknya gimana? Kita lihat dari debit. Nih, debit kita warnain apa ya? Kuning. Nah, debit ini kita masukinnya ke sebelah debit juga, teman-teman. Maka dari itu kita masukin account number di sini yaitu 6 2000. Dengan total amount-nya berapa? Total amount, maaf. Totalnya berapa? 10 juta. Karena di sini kan cuma ada 10 juta gitu ya. Maka itu kita masukin 10 juta. Nah, kayak gitu, teman-teman. Berlaku juga di sebelah kredit. Ini tinggal transaksinya ada berapa dan akunnya apa aja. Kayak gitu. Kita warnain apa ya? Biar nggak bingung, warnain hijau gitu ya. Nah, di sini akun number untuk Cashin Bank itu berapa sih? Cashin Bank sendiri kan ada di akun 11, pasti satu, pasti paling atas. 1100. Misalkan gitu ya. Misalkan 1100. Oke, itu. Nah, amount-nya berapa? Sejumlah yang ada di kolomnya. Misalkan di sini adalah 10 juta. Sorry. Itu teman-teman. Kita formatin dulu ya. Formatnya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadilah jurnal khusus pengeluaran kas. Kayak gitu. Untuk transaksi yang selanjutnya disediakan bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti 9-BKK 17 atas transaksi pembayaran gaji staf penjualan pada tanggal 16 Desember 2017 sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk pencatatnya kita perlu ke Excel.
Nah, di Excel sudah disediakan untuk tabel jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, kita perlu mencatat tanggal transaksi. Bisa diisi tanggal 16 sesuai dengan bukti yang ada. Kemudian isikan dokumen number yaitu 9 garis miring BKK 17. Kemudian untuk deskripsi kita bisa isi sebagai pembayaran gaji staf penjualan. Setelah itu referensi bisa dikosongi saja. Nah, untuk pembayaran gaji berarti itu kan perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar gaji di mana akun kas akan berkurang di kredit. Oke, jadi kita catat dulu nih di kredit sebesar 15 juta pada akun cash in bank atau kas di bank. Nah, untuk di bagian debit, karena uang itu perusahaan keluarkan untuk membayar gaji staf penjualan, maka kita bisa gunakan akun wage and salaries expense sales atau bisa disebut beban gaji dan upah staf penjualan. Sebesar berapa? Sebesar 15 juta rupiah. Baik, jadi ini adalah jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pembayaran gaji staf penjualan pada tanggal 16 Desember 2017 sebesar 15 juta. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari faktor yang sudah bisa dilihat pada layar teman-teman, yang dimana kita mendapatkan banyak informasi dari faktor ini yang kita gunakan untuk kita posting kepada Cash Payment Journal. Nah, kenapa kita posting ke Cash Payment Journal? Nah, di sini tertera pada faktor bahwa faktor ini merupakan bukti pengeluaran kas. Nah, sedangkan semua pengeluaran kas dicatat pada Cash Payment Journal. Nah, terus kita perlu tahu nih berapa dokumen number dari faktor ini. Nah, untuk dokumen number bisa kita lihat pada bagian ini. Tertera bahwa dokumen numbernya adalah 13 garis miring BKK 17. Nah, kemudian kapan tanggal faktor ini diterbitkan? Nah, di bawahnya kita bisa lihat bahwa tanggal penerbitan faktur ini adalah 30 Desember 2017. Loh, Kak, ini ada 30 Desember 2017 juga. Apakah ini tanggal penerbitan? Bukan ya, teman-teman. Nah, di bawahnya lagi itu adalah tanggal cek. Nah, jadi perusahaan mengeluarkan cek untuk pembayaran faktur ini. Nah, tanggal penerbitan cek itu adalah 30 Desember 2017. Kebetulan tanggal yang sama dengan penerbitan faktur ini. Nah, kemudian kepada siapa kita membayar untuk faktur ini? Nah, kita bisa lihat pada tabel kolom pertama bahwa kita membayar kepada Bank BNI. Nah, berapa jumlah yang harus kita bayarkan kepada Bank BNI? Nah, jumlahnya ada di bawahnya, kolom kedua, yaitu 4.400.000. Nah, untuk apa sih kita membayar 4.400.000 kepada Bank BNI ini? Nah, pada kolom keempat, kolom keterangan, kita bisa tahu bahwa kita membayar 4.400.000 kepada Bank BNI ini untuk membayar bunga dan pinjaman modal Bank BNI, di mana rincian pengeluarannya adalah sebesar 4 juta untuk Bank BNI Loan dan sebesar 400.000 untuk beban bunga, sehingga didapatkan pengeluaran yang harus kita bayarkan kepada Bank BNI adalah 4.400.000. Nah, kita langsung saja ke jurnal untuk pencatatannya. Nah, tadi tanggalnya adalah 30 Desember 2017. Kemudian dokumen numbernya adalah 13 garis miring BKK 17. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya adalah membayar bunga
dan pinjaman BNI loan. Baik. Kemudian pada kolom ini kita diberitahu bahwa debitnya bisa berupa account payable atau utang atau yang lain. Nah, yang lain ini misalnya apakah? Misalnya ini Bank BNI Loan. Nah, kenapa Bank BNI Loan ini ada di debit? Karena utang yang kita miliki dari Bank BNI Loan berkurang, sehingga kita debitkan agar utang tersebut berkurang. Kemudian akun numbernya adalah 2-2100. Nah, akun number yang kita gunakan ini sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung perusahaan, kebutuhan perusahaan, dan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, saya di sini akan memakai akun number 2-2100 untuk Bank BNI Loan. Sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Baik. Nah, kemudian apalagi yang ada pada kolom debit, yaitu ada interest, expense, atau beban bunga. Oke, untuk beban bunga, karena beban itu muncul atau bertambah, maka ada di kolom debit. Terus berapa akun numbernya? Kita misalkan saja 1100. Berapa tadi jumlahnya? Sejumlah 400.000. Nah, kemudian kredit yang kita gunakan adalah cash in bank. Sebesar berapa? Sebesar totalnya, yaitu 4.400.000. Nah, setelah kita catat pada cash payment journal, kita juga jangan lupa rekapitulasi untuk memudahkan penjumlahan dari akun number yang sama. Misal pada debit ada 2.100, dua strip 2.100 sebesar berapa? 4 juta ya, sesuai yang ada di jurnal, sebesar 4 juta. Kemudian ada 9 sebesar 400.000. Kemudian kreditnya apa? Nah, kreditnya kan cash in bank, teman-teman. Nah, cash in bank itu kita ibaratkan saja account numbernya 1/1100. Jumlahnya berapa? Nah, jumlah dari cash in bank yang sudah tertera pada tabel di atas, yaitu 4.400. Nah, perlu diingat teman-teman, pada tabel rekapitulasi ini, debit dan kreditnya itu harus balance. Apabila tidak balance, maka ada yang salah pada penginputan jurnal cash payment ini. Nah, kemudian itu saja yang diperlukan untuk mengupload cash payment journal. Bila ada pertanyaan, boleh nih disampaikan pada kolom komentar nanti. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal kas kecil. Jadi, kas kecil sendiri itu adalah dana yang disiapkan perusahaan untuk membayar transaksi-transaksi kecil yang terjadi setiap hari. Jadi, kas kecil ini tuh digunakan untuk membayar kebutuhan yang nominalnya itu kecil dan sifatnya itu rutin. Jadi, seperti alat tulis kantor, membayar parkir, atau fotokopi. Nah, transaksi seperti ini itu tidak dicatat di jurnal pengeluaran kas, tetapi masuk ke jurnal kas kecil. Nah, setiap perusahaan itu memiliki batasan nominal tertentu untuk menentukan transaksi tersebut itu masuk ke kas kecil atau kas besar ya. Jadi, dalam materi ini tuh kita dapat mencontohkan terbagi menjadi dua, ketika pengeluarannya itu di bawah 3 juta dan ketika pengeluarannya itu di atas 3 juta. Nah, maka ketika pengeluarannya itu di bawah 3 juta, itu tuh dicatat lewat kas kecil karena termasuk transaksi kecil dan rutin. Nah, tapi untuk, pengeluaran yang di atas 3 juta, maka dicatat di jurnal pengeluaran kas, karena uangnya itu diambil dari kas besar. Jadi, jurnal kas kecil ini tuh berfungsi untuk mencatat seluruh penggunaan kas kecil agar rapi dan mudah dipantau. Dengan jurnal ini, perusahaan itu dapat mengetahui gitu kapan kas kecil ini dipakai atau untuk apa dan berapa saldo yang tersisanya. Nah, next untuk ini ada contoh format jurnal kas kecil sendiri ya. Jadi, umumnya itu berisi tanggal, dokumen number, keterangan atau nama transaksinya, debit dan kreditnya, saldo kas kecilnya, dan format ini tuh untuk memudahkan pencatatan dan pengecekan ulang. Nah, sebenarnya sistem kas kecil ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu metode dana tetap dan metode fluktuasi. Nah, biasanya itu yang paling umum dipakai adalah dana tetap, yaitu saldo kas kecil yang selalu dijaga pada nominal tertentu dan diisi ulang ketika hampir habis. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di contoh soal ini akun elektronik kita mengeluarkan voucher kas kecil yaitu dengan nomor dokumennya itu FC1203 dengan tanggalnya 11 Desember 2017 yang dibayar kepada AKT Mart dengan jumlah Rp55.000 dengan keterangan pembelian minuman untuk pelanggan. Nah, untuk penyelesaian itu dapat dicatat di tanggal pada 11 Desember 2017 dengan dokumen nomornya FC1203 dengan akun debitnya itu miscellaneous expense karena transaksi tersebut itu tidak memiliki kategori khusus di dalam daftar akun perusahaan. Jadi biasanya itu kalau pengeluaran yang sudah memiliki akun yang jelas seperti beban alat tulis kantor, beban transportasi atau beban konsumsi itu maka kita catat ke akun tersebut. Tetapi kalau jenis pengeluarannya itu yang kecil, tidak rutin, maka bisa dicatat ke miscellaneous expense. Nah, dengan account number-nya itu 91500 dengan jumlahnya itu 55.000 di debit dan di PT Cash-nya itu 55.000. Nah, eee nanti akan ada rekapitulasinya di debit dan kreditnya. Dan ini sekian untuk materi jurnal kas kecil, dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.